Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, selamat datang di pembelajaran dialog strategis. Pembelajaran ini saya bagi dalam 3 bagian dan saat ini kita mulai dengan bagian yang pertama. Saya adalah Dr. PM Marpaung MSc sebagai fasilitator pembelajaran Anda pada hari ini. Bapak Ibu, dalam mata pelatihan dialog strategis, ada 4 indikator hasil belajar yang ingin kita capai. Yang pertama, menjelaskan konsep dialog strategis sektor publik. Yang kedua, menganalisis posisi strategis organisasi. Yang ketiga, menguraikan analisis lingkungan strategis. Dan yang keempat, mempraktekkan perumusan strategis melalui kasus-kasus terpilih. Pembelajaran kita dimulai dari aspek teoritis, lanjut ke lesson learn, dan bagaimana aktualisasi penerapannya dalam dunia ASN. Bapak Ibu, berikut ini kami pilihkan 6 gambar-gambar yang mencerminkan kegiatan dialog strategis. Ada 2 pertanyaan yang perlu Anda jawab untuk setiap gambar-gambar berikut ini. Pertanyaan pertama, kira-kira apa esensi dialog strategis dalam gambar tersebut? Dan yang kedua, siapa saja stakeholders atau mitra yang terkait dengan gambar tersebut? Bapak Ibu, kita mulai pembelajaran strategic dialogue. Ada 3 bagian besar dalam pembelajaran ini, yaitu formulation strategy, implementation strategy, dan monitoring evaluation strategy, yang kita mulai dari tataran konsep sampai kepada aktualisasinya dalam dunia ASN. Apa itu strategic dialogue di lingkungan sektor publik? Strategic dialogue adalah alat dan cara untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi suatu organisasi berbasis pada dialog dan pelibatan stakeholders. Kalau kita simak beberapa gambar berikut ini, ada satu pernyataan mengatakan, strategy is not a solo sport, even if you are the CEO. Strategi itu bukan tugas mandiri seseorang, walaupun Anda pimpinan dari suatu organisasi. Bagaimana potret strategi dialog? Seperti tertuang dalam gambar berikut ini, ada 3 bagian besar dalam strategi dialog. Pertama, strategi formulation dialog. Yang kedua, strategi planning dialog. Di sini sudah termasuk penerapan. Dan yang ketiga adalah strategi and plan adaptation and dialogue. Mengapa kita melakukan itu? Kita lakukan dengan diskusi secara mendalam kepada karyawan internal dan stakeholders eksternal untuk membangun kesadaran atau awareness mereka dan sekaligus memotivasi untuk menerima hasil rumusan strategi yang kita keluarkan dan memberi dukungan terhadap strategi tersebut. Bapak Ibu, kalau kita bicara dialog strategis, ada 10 kondisi yang menggambarkan perlunya dialog strategis dalam satu organisasi, mulai dari mengkomunikasikan maksud dan tujuan atau visi secara jelas, membangun kesamaan persepsi yang solid pada tingkat pimpinan. Yang menarik di nomor 8 juga di sini, mendorong inovasi dan kreativitas. Kemudian, bagaimana dialog strategis di nomor 10, membangun ketahanan organisasi dalam menghadapi challenges, tantangan ke depan ini. Berikut disajikan model strategic dialogue yang mengikuti 3 fase besar. Fase pertama, what does my playing field look like? Bagaimana kondisi organisasi saya pada saat ini? Kemudian yang kedua, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sini yang mengarah kepada which game do I want to play?
kira-kira apa peran, apa kegiatan yang akan saya mainkan, yang saya perankan. Dan yang ketiga, fase ketiga, how do I play a successful game? Bagaimana cara saya memainkan peran-peran yang berhasil? Bapak Ibu, ternyata ada 3 kunci dialog strategik dengan 3 pilar: decision purpose, communication style, dan leadership role. Bagaimana ketetapan tujuan-tujuan, bagaimana gaya komunikasi yang kita mainkan, dan bagaimana peran kepemimpinan yang kita mainkan, baik dalam konteks political dialogue, strategic dialogue, atau tactical dialogue. Anda boleh lihat poin-poin di sini yang menggambarkan ketiga bidang dialog di atas. Bapak Ibu, faktor-faktor penentu strategi organisasi ada 2, yaitu bagaimana kita mengelola external stakeholders dan internal stakeholders. Apa yang kita kelola? Fokusnya adalah apa saja kontribusi mereka dalam strategic dialogue, apa peran dan tanggung jawab mereka, dan apa impact atau dampak dari peran mereka kepada dialog strategis organisasi. Berikut diuraikan gambaran dari bad strategy versus good strategy. Karena kita mengetahui strategi itu kadang-kadang ada yang baik, tapi ada juga yang buruknya. Beberapa contoh yang menggambarkan bad strategy. Strategi itu hanya slogan kosong, gagal menghadapi tantangan, rancu antara tujuan sebagai strategi, bahkan strategi itu berisi sasaran strategi yang buruk, yaitu strategi yang tidak dapat dioperasionalkan atau tidak praktis. Di sisi lain, good strategy itu berbasis diagnosa, yaitu dihasilkan dari pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi organisasi dan harus mampu melihat secara jelas pokok-pokok permasalahan yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, hope is not a good strategy. Bapak Ibu, berikut juga digambarkan contoh-contoh bad strategy yang perlu kita hindari, yaitu strategi yang mengarah kepada desire, drive, and determination. So, what do we need? Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan dalam dialog strategis ada 2 hal besar. Yang pertama, guiding policy. Yang kedua, set of coherent actions. Apa itu guiding policy? Guiding policy adalah kebijakan yang mampu berperan sebagai rambu-rambu dalam mencapai visi, serta mengatasi kendala dan memberikan arah tindakan yang kita bisa lakukan ke depan. Set of coherent actions adalah strategi yang merupakan rangkaian dari langkah-langkah terkoordinasi untuk melaksanakan kebijakan. Bapak Ibu, berikut ini ada satu quote menarik dari Henry Midberg. Strategy is not the consequence of planning, but the opposite is the starting point. Strategi itu bukan konsekuensi dari rencana atau kebalikannya, bahkan kebalikannya, ini strategi itu adalah starting point. Bapak Ibu, ada 3 tahap perumusan strategi yang perlu kita perhatikan. Bagaimana menganalisis konteks di mana kita beroperasi pada saat ini, kemudian mengidentifikasi opsi-opsi apa saja yang strategis kita lakukan, dan mengevaluasi dan memilih opsi terbaik yang perlu kita lakukan. Dalam setiap kotak ini diuraikan beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan untuk perumusan strategi itu. Seperti tergambar dari opsi pertama, bagaimana kita menganalisis organisasi, lingkungan kerja kita, pelanggan kita, bahkan pesaing kita, dan seterusnya. Kami sarankan Anda membaca secara rinci opsi-opsi yang dituangkan di kotak kedua dan kotak yang ketiga. Bapak Ibu, berikut ini kita perlu mempertegas tujuan membandingkan good strategy dengan bad strategy. Ada 3 unsur utama, yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan yang koheren. Apa itu?
Memiliki strategi koheren artinya mampu mengatur kebijakan dan tindakan, tidak hanya menggunakan kelebihan yang ada, namun menciptakan kelebihan-kelebihan melalui keutuhan rancangan. Kemudian yang kedua, penciptaan kekuatan baru melalui perubahan yang halus dalam cara pandang. Yang ketiga, strategi baik punya keutuhan, tindakan koordinasi, dan kebijakan, serta optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan. Bapak Ibu, pada bagian pertama ini ada beberapa penugasan yang ingin kami harapkan Anda lakukan. Setelah mempelajari atau mengikuti bagian pertama, kami sarankan Anda membuat rangkuman substansi pembelajaran, menuliskan komentar dan analisis Anda terkait pembelajaran bagian pertama, dan menuliskan lesson learned kepemimpinan dari pembelajaran bagian pertama ini. Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pembelajaran bagian kedua. Bye-bye.